Selamat pagi, Bu. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Puji Tuhan sehat Bu. Puji Tuhan ya, Bu ya. Iya, Bu, pada kesempatan ini saya ingin melakukan kegiatan wawancara pimpinan tentunya kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah di sekolah kita SMK Swasta Risma Dumah Sumbul ya, Bu. Jadi pada kesempatan ini, Bu, saya juga berterima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk ini. Ada beberapa yang harus saya pertanyakan kepada Ibu. Mohon izin ya, Bu. Untuk jawaban-jawabannya nanti akan saya rangkum di video saya ini. Baik, pertanyaan pertama, Bu. Selama ini bagaimana ya Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, selama ini saya melihat tipe kasusnya dulu. Saya mengidentifikasi dengan melihat apakah pilihan yang harus saya ambil itu antara benar dan salah ataupun antara benar dan benar. Jika pilihannya antara benar dan salah, maka itulah yang disebut dengan bujukan moral. Sedangkan jika pilihannya antara benar dan benar, itulah yang disebut dengan dilema etika. Iya, betul sekali ya, Bu. Maka selama ini juga Ibu mengidentifikasi kasus-kasus itu tentunya harus memilah dulu ya, yang mana dilema etika, yang mana itu merupakan bujukan moral. Bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu, Bu? Baik, biasanya saya melakukan pertimbangan dengan mengajak beberapa pihak yang perlu dalam menangani masalah atau kasus-kasus tersebut. Oke, artinya tidak menyelesaikan dengan sendiri gitu ya, Bu, Iya, ya? benar sekali. Berarti berarti ada dong langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini. Gimana, Bu? Ya, tentunya kita harus mengikuti beberapa prosedur. Selama ini saya mencoba mempelajari beberapa kasus yang terjadi. Kemudian saya memanggil orang yang terlibat di dalamnya. Setelah itu saya komunikasikan dengan pihak-pihak yang bisa membantu saya dalam menyelesaikan kasus itu. Misalnya wakil kepala sekolah, guru, kemudian BK, dan pihak yang diperlukan tentunya dalam menangani kasus tersebut. Oke, berarti memang betul-betul ada keterlibatan pihak sekolah ya, Bu, ya? Iya, benar sekali. Untuk menangani masalah. Nah, kira-kira nih, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Ya, saya akan merasa pengambilan keputusan dalam satu kasus tersebut itu efektif ketika tidak ada yang dirugikan atau lebih berpihak kepada kepentingan umum tentunya. Oke, ya betul. Berarti di sini berarti kita harus bisa mengontrol atau mengendalikan ego kita juga ya, Bu, ya? Dengan keterlibatan orang-orang tadi ya, pihak-pihak tadi. Nah, menarik sekali ya, Bu. Nah, kira-kira selama ini nih pastilah ada tantangan ya, Bu, dalam pengambilan keputusan. Kira-kira ada nggak sih, Bu? Tentunya kalau tantangan pasti ada, Bu. Sesuai dengan pengalaman yang pernah terjadi, terkadang ada saja pihak yang kurang mendukung. Misalnya ketika kasus tentang murid ditangani, terkadang ada saja orang tua yang tidak peduli. Sering terjadi saat anaknya melakukan kesalahan, orang tua tersebut memberikan punishment yang tidak membangun atau tidak sesuai dengan harapan kita dari pihak sekolah. Wah, mengerikan juga memang ya kalau ada juga orang-orang yang kayak seolah-olah tidak peduli gitu ya, Bu, ya. Padahal kita sudah totalitas dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh katakanlah si murid gitu. Baik, sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Waktu untuk menyelesaikan kasus dilema etika itu datang dengan begitu saja ya, Bu. Atau tidak menentu, maka saya juga menanganinya secara langsung. Oh, secara langsung ya. Berarti ada waktu tertentu itu nggak ada ya.
untuk menyelesaikan ini tunggu dulu jadwalnya di hari apa, nggak gitu ya Bu ya? Tidak. Langsung ketika ada masalah langsung dirembukan, diselesaikan. Baik, ada nggak sih Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ada Bu, faktor yang membantu saya selama ini, Ya. apalagi terkait dengan masalah murid, sudah pasti ada. Oke. Wali kelas itu menjadi orang yang utama, yang pertama, yang membantu saya. Karena banyak hal-hal menjadi pertimbangan juga nantinya untuk pengambilan keputusan yang akan saya lakukan. Demikian Bu. Iya ya, berarti wali kelas adalah pemeran pertama nih untuk menyelesaikannya. Kemudian mungkin tadi yang Ibu sebutkan tadi di atas, ada juga pihak-pihak yang membantu, wakil kepala sekolah, guru, BK, dan yang lain sebagainya ya Bu. Berarti Ibu luar biasa ya, menyelesaikan suatu masalah itu memang harus penuh pertimbangan ya Bu ya. Nah yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi ya, kira-kira nih apa pembelajaran positif yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran positif yang bisa saya ambil yaitu perlunya mempertimbangkan sebaik mungkin dengan mengumpulkan beberapa data ataupun fakta yang bisa mendukung. Kolaborasi dengan pihak yang dibutuhkan itu sangat mempermudah dalam pengambilan keputusan. Oke, wah menarik sekali nih Bu. Dari apa yang telah Ibu respon tadi, mulai pertama sampai terakhir, itu membuat saya juga jadi apa ya, ada pembelajaran juga bagi saya. Seorang pimpinan itu memang harus bisa berkolaborasi yang baik gitu ya Bu. Bagaimanapun itu, pimpinan itu menjadi apa ya, si pengambil keputusan gitu kan Bu. Dan meskipun keputusan ini terkadang harus penuh pertimbangan demi kebaikan bersama. Iya. Demikian ya Bu ya. Iya, benar sekali. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Sekali lagi terima kasih untuk responnya. Semoga kedepannya juga sekolah kita ini bisa apa ya, menjadi sekolah yang bisa dicontoh dalam hal masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Oke, selamat siang Ibu. Terima Selamat kasih. siang, terima kasih juga. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk
Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.